Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin jamaah kajian Islam sepekan sekali, pengajian Ahad pagi, Majelis Tabligh PCM Mijen, Masjid Jami' Jatisari Mijen yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita yang pertama dan utama selalu bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat yang terlimpah kepada kita semuanya. Sehat sedaya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Hari ini Ahad, insya Allah tanggal 4 atau 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2022. Kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat mengikuti majelis ilmu bersama Ustadz Danusiri MAG yang insya Allah akan membawakan tema yang ngeri-ngeri sedap, dosa-dosa istri pada suami. Kita buka kajian bersama pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun sumangga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini seperti tadi dibacakan itu ya, judulnya pengajian ini adalah dosa-dosa istri pada suami. Namun ini tidak menghakimi nggih Bu. Ini tadi itu karena kemasukan flash di sini kedak virus ya, sehingga wajahnya menjadi rusak. Ya, betulnya ada nih di samping ini tuh ada ini dosa suami terhadap istri. Nah, ini lebih banyak ini. Ini ada 32. Tapi gandeng judulnya dosa istri dulu ya. Kalau istri itu 24 ya terhadap suami. Tapi suami ternyata malah 32. Ini maksud saya ketika membahas dosa istri itu supaya tidak terlalu merasa diadili. Suatu saat kalau Allah mengendaki, mungkin kita kaji ini dosa suami terhadap istri itu ternyata lebih banyak, ada 32. Nah, itu mari kita ikuti bersama ya, dosa istri pada suami. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya. Jadi dosa yang pertama, nah gitu, berlebihan di dalam menuntut kesempurnaan suami. Di suami adalah manusia biasa yang tidak luput akan keterbatasan. Ya, rasanya itu adalah apa? Nabi Muhammad saja gitu pernah diprotes oleh istrinya. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Ahzab nomor 28 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha wa ta'alaina
umatti'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Shadaqallahul azim. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, di Nabi itu kan pemimpin umat, pemimpin besar, sangat terkenal. Tetapi Nabi juga kepala keluarga, punya istri. Nah, istrinya itu suatu saat kan ya protes. Sementara istrinya itu kok tampilannya menjadi bagus, ya gelang kalungnya oke. Perempuan itu kadang-kadang patut gelangnya oke itu kan ugel-ugel ngati teko Meksiko dipasang kabeh yo. Nggih. Lah iki tokoe nomor 1 malah begini kan gitu. Ya akhirnya protes. Setelah protes ya Kanjeng Nabi ya mendel mawon piye iki ngono. Wong aku ki ditugasi karo Gusti Allah kok terus malah ngene iki. Dadi Nabi kan ya ora tau ora tau golek pangan. Hari demi hari ngaji jamaah, ngaji dakwah kan terus ngoten niku. Persoalan datang terus silih berganti. Jadi tidak pernah mencari kehidupan ekonomi setelah beliau menjadi Nabi itu. Ya suwe-suwe ya entek. Nah, kan gitu ya. Saya tipis. Suatu saat ki ora dahar, kuwi nganti di ganjel watu terus disabuki. Perutnya ben ora main keroncongan di dalam perut itu. Itu kan enggak ada yang dimakan. Kadang-kadang habis sholat subuh selesai duduk zikir gitu, Aisyah ada enggak yang dimakan? Tidak ada Rasulullah, kalau begitu aku tak poso wae. Nek jenengan bar subuhan terus piye? Kopi ya? Kopi, gedang goreng kan ngono kuwi. Kanjeng Nabi rung mesti ana. Wah luar biasa berat lho kuwi Kanjeng Nabi dadi pemimpin kayak begitu. Dadi niat poso ya esuk-esuk mau. Gandeng ra dipangan kan. Ngono kan gitu. Jenengan ya iso kuwi. Wah keren wis poso wae lah gitu. Nek kok terus enek wong ngeteri panganan kok terus dibuka ya jangan kan gitu ya. Kuwi sifat khususiyah Nabi kok. Iya. Khususnya Nabi itu umpama poso kok enek wong munjung esuk-esuk sarapan. Itu sing munjung kuwi durung pamit mesti diincipi karo Kanjeng Nabi itu. Senajan ta wis niat poso. Lu diicipi. Iya. Pertama sing didelok pasti gawe senenge sing munjung. Ngoten nggih. Jenengan kok moteri ning gone Pak Danusiri ngeteri soto, dereng lo ngampun kula icipi mesti keterima ki. Keterima tampa kan gitu. Tetapi Nabi bukan hanya sekedar itu. Nabi itu ndahar sithik. Kok nek sing munjung ya ora teko-teko ya lek ndahar ya anu ya isih bola-bali ngono ya ora gatau cimal-cimil. Itu menunjukkan ngerti ya lho nek aku ki menungso, aku ki dudu Tuhan. Mergo ana menungso sing dipertuhan oleh menungso. Lho nek sing jenenge maem dahar kuwi ya suatu saat mesti ning mburi. Kuwi jenenge menungso mesti ning mburi. Ning mburi ki sok-sok ya kesusu, ngoten nggih. Sok-sok ya kebelet, sok-sok ya biasa, sok-sok ora metu-metu kan ngono kuwi. Lho jenenge wong ning mburi kok. Kuwi nunjuke nek menungso dudu Tuhan. Karena ada orang yang menuhankan manusia. Itu hal ya Nabi. Mulane nek pas poso tetep ning poso sunah mboten poso Ramadan gitu. Poso sunah iku tetep didahar. Ning jenengan ampun melu-melu. Sing niki sing ajeng mempertuhan sampean wis sapa kan gitu. Persoalannya kan demikian. Nggih. Itu suami pernah diprotes oleh istri. Ora tokoke gelang, ora tokoke apa gitu. Ki nek
lemari es 2 pintu kayak begitu murah kok ora gelem nukoke, sementara buaya ngira rada turak sithik terus dadine kedalon kan gitu ya. Nah, sementara sing dituku ora ono, umpamanya begitu. Nah, istri jangan terlalu protes. Memaksakan agar suami serba canggih dapat menggelisahkan suami. Suami yang gelisah karena tuntutan yang berlebihan bisa mendatangkan dosa. Wis cirine anggere secara normal, ngene bapake kok gampang uwanen iki aja-aja ibuke galak kuwi aja-aja lho. Nggih. Berangkat neng kantor mlebune iki 7:30 lho, jam 6 wis berangkat. Jam 7 wis teko kantor. Engko mulai keri dhewe nganti dilem karo kepala kantor sampean kok sregep nggih. Wong niki ya kerja ping profesional nggih kudune kula selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Selidik punya selidik ora ngerti ya ternyata bojone galak ning omah. Ada loh tipe begini nih, iya tapi di negeri ngatas angin sana, tidak di Jatisari. Iya, tidak ada, mungkin tidak ada bedanya. Ya itu ya, jadi para ibu-ibu jangan terlalu menuntut, kadang-kadang hanya berpakaian, kalau kelasnya menengah itu, wah jangan gitu toh Pak. Celananya pakai itu kok bajunya begitu katrok ngono kuwi yo wong arep kerja kok dioneni katrok ngono niku sangune mangkat iki ora mesra ora entuk ciuman ora entuk salaman kan iki malah entuke katrok itu di jalan itu merana itu ya Allah kan gitu ya. Ada enggak begini nih? Pasti ada untuk kelas menengah ke atas ya sing dadi Pak ya aja terlalu anu kan gitu. Nggih, kadang-kadang berpakaian nggih. Ya sederhana ning harus tampak pantas sehingga istrinya itu juga tidak terlalu nek ngritik itu baru mau kebanyakannya. Tapi di negeri ngatas angin sana, tidak di sini. Dua, kurang memperhatikan mertua dah. Ya, kadang-kadang satu rumah ibunya kan wis sepuh. Di bawah sehingga dalam satu rumah itu ada tambahan anggota keluarga mertua mbah kakung mbah putri. Itu si istri jangan terlalu satu umpamanya bersuara keras-keras dengan kalimat dan nada yang kurang sopan. Itu orang tua itu sensitif banget itu. Duwe mantu kayak begitu tuas, iya itu betul itu ada pernah terjadi begitu itu. Pada saat itu juga, wes aku terus mulai neng desa saiki. Iya, itu ada. Saya pernah melihat ya seperti itu. Kemudian meremehkan dan merendahkan mereka berdua. Ya, dulunya sih aslinya desa. Terus pendidikannya berhasil, terus pindah di kota, jadi pejabat, rumahnya bagus. Lah mbah kakung mbah putri kangen karo anake lanang. Ya, kangen karo anake lanang jenenge wong mbah sepuh, wis tuwa ning desa ngono kuwi, sandale kuwi yo werna loro. Lah tuku saka Bali ngriko joger. Siji abang, siji biru disambung karo rafia. Mara numpak sepur mikul, sing dipukul siji pete, sing siji gori. Mlebu teng omah niku sing ana sing omahe mantune sing wedok. Kula nuwun ora entuk mlebu jalan utama, mlebune jalan parkir mobil sana. Lah mau masuk ke ruang ndak boleh diberikan tempat duduk di daerah cedak dapur. Memalukan. Kan gitu toh. Memalukan. Ada enggak begini? Pasti ada. Paling tidak di film sinetron. Karena ada ya di sinetron. Lu sinetron itu kan juga pendidikan. Iya, itu ada kok kan gitu.
Nah, yang kemudian cemburu terhadap ibu suami dan menganggapnya sebagai pesaing dalam memperoleh perhatian suami. Di dalam Islam itu bakti pertama kan kepada ibu. Jadi kalau ibu itu dihormati, ya, sementara istri disayangi, janjane perilakunya kan juga berbeda. Begitu datang, yang sing dituju kan ibu Salim, kemudian juga kayak gitu. Sementara istrinya kan belum, baru nomor 2. Nomor 2 ngono kan ngelepas ke sepatu kan gitu kan. Dianggap pesaing tak seperti itu ya. Akhirnya malam-malam mestinya harus sudah istirahat, masuk di kamar. Begitu mamanya telat masuk. Mah, lu kok sudah begini kok enggak masuk? Enggak usah. Lah ada apa? Wes ngene, aku apa mbokmu? Oh malah ngono. Pilih aku apa pilih mbokmu? Lu ngapain? Setiap datang, setiap mau pergi, selalu mamamu saja terus. Aku ini apa? Lu kan gitu ya. Itu contoh. Profil istri seperti itu tidak boleh, termasuk dosa begini ya. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah terlalu apa adanya, tidak mau mempercantik diri di hadapan suami. Yono profil istri sing kok ngono ki yono ki. Iya. Wes karakter demikian akan membosankan bagi suami. Jika pergi berdandan cantik, jika di rumah terlalu bersahaja, ini adalah kesalahan besar. Okay. Begitu jajan cantik kok arneng mal, masya Allah, le dandan kuwi setengah jam neng ngarep kaca. Mulane kaca kuwi dijenengke miratun. Perempuan dikatakan maratun. Maksudnya apa? Perempuan itu betah di depan kaca. Aku yo mau ngerti-ngerti ini maca buku kok, kalau sisi ra ngerti. Napa nggih, Bu? Leres nggih? Maratun itu perempuan, miratun itu kaca pengilon. Jadi perempuan betah ning ngarep kaca. Dandan kuwi didelok ngarepan sik. Alise wis simbang apa durung? Oh kok durung, goleke petelot. Ditulis ben. Lho kan gitu tuh. Iya. Bar kuwi rampok ketok mantep kanan. Kanan ki ngendi godheke piye? Oh kok kurang udup turi beneke sik. Bar kuwi ndelok kiri, wis simbang apa durung? Diodot sithik diungkret. Masyaallah suwene ra karuan. Kuwi arep lunga. Arep nyumbang. Arep neng di, pokoknya keluar rumah. Sing menikmati cantiknya siapa? Sing nyawang ayune sapa? Nek zaman biyen tukang becak, maju sithik angkot, saiki ojol iki. Yang menikmati ojol niku Grab, Maxim, sak panunggalan niku. Yang menikmati pertama kecantikan ibu itu ketika keluar rumah. Begitu pulang, wah wis uculi kabeh, wis uculi kabeh, kari nganggo daster keleke suwek, lagi nyedak bojone. Intuke bojone yang mus daster ngono kuwi mau. Nah, ini salah besar ini sebetulnya kan gitu. Nah, yang benar lembut dan cantik di hadapan suami. Ayun nisa'i khair. Wanita yang bagus itu yang seperti apa? Ya, tasurruhu idza nadhara, yaitu gemeske nek pas dipandang suamine. Jadi dipandang suamine iku bergaya sepiye ngono akhirnya suamine dadi kelepek-kelepek. Mestinya begitu.
Jenengan ngoten mboten, Bu? Mboten nggih. Iya. Wa tuti'u idza nadharat, taat ketika diperintah. Ya. Nah, ini sulit loh itu. Perempuan itu taat ketika diperintah. Menyenangkan ketika dipandang. Itu biasanya nek nggen kula ngrika perempuan-perempuan ibu-ibu ngoten niku nek didelok nyenengke ngono niku tanggal 1 teko tanggal 5. Oh, tanggal 10 teko tanggal 15 iki biasa-biasa, datar tidak ada magnetnya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 5 wah magnetnya kuat. Ya. Hati-hati ya Pak. Ngono ku yo. Ya. Ku aja ngarani pengalamane Pak Danusiri lho kuwi. Iki umum kok kan gitu ya. Lah engko nek wis tanggal 20 teko tanggal 28. Wah niku dadi mak lampir. Ma berangkat dulu. Karek berangkat ngono dadak ngopo lho. Karo nyekel sapu. Sapune malah digelodak ngoten niku. Nggih niku negeri ngatas angin, nggone negrine Betira Durna niku. Insyaallah di Jatisari tidak. Iya. Nah, mestinya begitu. Biyen mula ki ya apa begitu angkah tuka wa zawasuka bil mahri gitu ya. Ki kan ya wis ngerti to suapine kuwi, wong kuwi anake sapa penghasilane sakmene kan ya wis ngerti kuwi. Lah iya mbiyen kan ngono, tapi masa wis mundhak anake telu kok ora mundhak penghasilane kan gitu. Bisa ta diwelehke kan gitu tuh. Iya, banyak yang demikian itu. Lah kok nek wis merasa kurang puas, pasti tidak ada harmonisasi di rumah. Iya, tidak ada harmonisasi. Itu kesalahan istri. Mestinya contoh ketika dipandang itu menggemaskan, ketika diperintah itu contohnya ada perempuan yang betul-betul menjadi bintang perempuan di dalam kisah Islam, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah niku nek wis salat Isya niku begitu sadurunge azan ki wis wudu sik. Keadaannya sudah suci. Nah, begitu mendengar azan, Rabi'atul Adawiyah itu alasannya perempuan tidak ke masjid, langsung sholat. Bapaknya tidak ke masjid, ibunya sholat di rumah, lengkap, qobliyah, maktubah, ba'diyah. Begitu selesai, langsung dandan. Ini dandan, cantik secantik-cantiknya. Ya. Kopi panas sudah tersedia. Senengannya bapaknya apa sudah tersedia. Ya, setelah itu dimasuke terus tawa-tawa. Iya. Tawa-tawa. Tawa-tawa ki ya apa wae apa? Ini lauknya apa Pak? Ini sedang tidak masak. Umpamane tawa-tawa kuwi. Dene tawa-tawa liyane ya empuh aku ora ngerti, pokoke tawa-tawa kan gitu loh ya. Ya, bapaknya ngarep njaluk ditawa-tawa kok gitu ya. Nah, kalau sampai yang demikian itu, wah betapa bangganya, betapa senangnya, betapa merasa istriku adalah mar'atus sholihah, loh kan gitu. Itu Rabi'atul Adawiyah itu mar'atus sholihah. Jadi hiasan di dunia itu yang paling indah adalah mar'atus sholihah, yang paling indah. Kita buktikan. Nek Ahad ngene iki biasane kathah tiyang piknik. Leres nggih? Enek piknik ning pantai selatan. Teng mriko begitu di pantai gitu kira-kira dok mengatakan wah indah sekali. Ngoten nggih? Gelombangnya begitu, anginnya segar, indah sekali. Indah itu memuaskan apa ketika kita di pantai? Memuaskan apa? Hanya mata ya. Meng mata tok sing indah ngono kuwi meng mata tok.
Wis. Bar kuwi kesenengane apa? KDI, ana lho sing senengane KDI. Nganti pulsane entek nggo anu kuwi. Devote sing sang seneng itu. Nyanyiannya luar biasa indah. Yang indah apanya? Telinga nggih. Nek musik mengatakan indah, yang menikmati kan telinga. Nek pemandangan sing menikmati cuma mata. Dari mata itu ke seluruh menjadi segar. Nek mendengarkan qori ya, qiraah, nyanyi apapun yang demikian itu yang mengatakan indah apa? Telinga. Nek telingane mengatakan indah, mripate indah napa mboten? Mboten nggih. Lah nyanyi, nek sing nyanyi ya cantik banget. Indah nggih. Yang mengatakan indah mata dan telinga. Apakah ada lagi enggak yang lebih indah dari itu? Siapa? Ya istrine. Ning sing liha. Pakaiannya indah, tutur katanya indah, ibadahnya indah, sing jeru-jeru kono ya indah. Itulah keindahan hakiki. Apabila itu dimiliki suami, luar biasa. Wis ana turah sithik nyoh mah wis ngono lho. Itu kata kuncinya begitu. Jadi kalau sampai suami itu mengatakan indah, sholihah perempuan itu wis saenek-eneke diwenehne. Ora ana kok duit lanang, terus duit wedok. Duit lanang digoleki ning kene iki. Wah, ternyata ning kene iki to tibake wis kan gitu ya. Iku iya jangan-jangan ibuke belum memenuhi kriteria mar'atus sholihah. Jadilah mar'atus sholihah. Nek dalam dunia pewayangan, tadi malam saya melihat wayang yang memang yang mengadakan kami kan gitu. Itu sing jenenge Janaka niku bojone telu. Yang satu itu Larasati. Larasati itu sangat membanggakan suami di urusan belakang. Masak yo enak pokoknya. Mau masak enak. Wis nggih. Wah, anggere suami itu kok puas dengan masakan enak. Oh, ndak perlu jajan-jajan. Itu Larasati. Yang kedua itu istrinya Sembodro. Sembodro itu adalah sangat hangat di kehidupan malam sehingga Janaka puas. Nah, yang ketiga Sri Kandi. Sri Kandi itu adalah senopati perang. Jadi sektor di luar. Jadi Janaka itu istrinya tiga tiku seperti itu, spesial. Apa kira-kira nggone Islam ya ngono ya? Jadi bapak-bapak kudu duwe bojo telu ngono apa piye? Tidak. Akan lebih bagus kalau satu itu. Tetapi sekaligus menjadi Sri Kandi, Larasati dan Sembodro. Loh gitu loh. Jadi masakannya juga sangat bagus, suaminya sangat puas, di kehidupan malam ya puas, kemudian ketika dijak resepsi, ya dijak jagong, dijak rapat, ngono kuwi ya membanggakan. Kalau istri itu seperti itu, insya Allah itulah yang namanya keluarga ideal dalam Islam, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Nah, gitu. Yang keempat, kesalahan keempat itu adalah terlalu banyak berkeluh kesah dan jarang atau bahkan tidak bersyukur. Sejak semula sudah terbaca kemampuan suami, mestinya kekurangan suami ditutupi dengan saling pengertian dan kerjasama sehingga bukan hanya mengeluh. Kenikmatan sekecil pun harus bisa disyukuri. Nah, ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga kalau Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau mengeluh ini, mengeluh itu, jangan-jangan wis terancam siksa yang sangat pedih. Tapi bagaimana setiap pemberian suami, setiap sikap suami yang demikian itu bisa disyukuri. Nah, berkenaan dengan syukur bagi istri sebaiknya mempertimbangkan sabda Rasul dan riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Jadi yakfurunal ashiru wa yakfurunal ihsan lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Iki contone zaman sahabat itu ibu-ibu madoni karo sing lanang. Mereka mendurhakai suami dan mendurhakai kebaikan. Sekiranya seorang dari mereka engkau perlakukan dengan baik sepanjang masa, lalu melihat sesuatu kesalahan darimu, ia akan berkata, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu selama ini. Kini bahasane wong Semarang ngono, seprono seprene kok mengene werano unda-undane. Padahal dina-dina niki ya maem, ya dahare ya gajine saka suami. Seprono seprene kok semene wae. Padahal ora dahar sedina kuwi wis ora ndedaya. Lho, hanya kesalahan satu. Itu muni seprono seprene. Neng kono, neng kene. Podo. Itu kan menutupi kebaikan yang baik yang tidak terhingga dari suami. Itu ada loh, tenan loh, ada kok seperti ini. Lah wanita yang demikian ini itu menurut Kanjeng Nabi ngendikane la yanzurullahu ila mar'atin la tashkuru li zaujiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal ia tidak bisa berlepas daripadanya. Hadis riwayat An-Nasai, Baihaqi, Hakim. Lalu kualitas hadisnya juga sahih. Kadang-kadang ini zaman modern, ibu-ibu muda milenial itu, nek milenial itu satu di antara karakternya kan orang itu kesekendak hatinya toh. Ya, tidak boleh merampas kebebasan suami, ora kena merampas kebebasan istri kan ngono kuwi. Anak-anak milenial kuwi. Lah wong jenenge menikah suatu saat hamil. Lah ketika hamil itu si istri belum siap hamil. Lah saya suwe kan ya saya gede, saya suwe saya nyedaki lahir. Ketika lahir ki jenenge hamil pertama, lahirkan pertama kira-kira piye? Panik lara tenan nggih. Leh lara mau karo nglairke piye? Karo muring-muring nggih. Iki lho akibat perbuatanmu seperti ini lho ngono kuwi. Aku tau krungu lho kuwi ning kebidanan nglairkan. Lho ki piye to iki kan gitu. Aku ya rumangsa wong lanang ya aku terus wah lagi piye iki aku ngono. Lho apa rasa sadar apa piye kan gitu ya. Nah, kayak berdua tuh ya. Lah urung sabar. Ya karepku ya ngono. Ning aja hamil sik. Ayo ra iso. Sudah merasa dikabini, neng ya tetap hamil, akhirnya muring-muring. Nah, itu tidak benar. Ini ada betul ini di kebidanan ya, di rumah sakit ibu-ibu muda begitu itu. Iya, wong bendina ya wis nglembur kok. Loro-loro nglembur kok. Ning pengine iki orang duwe anak pengen nglembur terus. Ya wis usaha, ning dilalah ya isih tetep
seperti itu memang Gusti Allah yang maringi kok gitu. Ya mestinya syukur. Wong ki macam-macam kok. Nah, kalau sampai begitu itu, wah, ancamannya la yandurullah. Allah tidak akan pernah meresani. Negur saja tidak. Lah orang yang demikian ini kan dilempar begitu saja. Ya. Asma bin Yazid al-Ansori sedang bersama-sama dengan teman gadisnya yang sebaya. Lalu Rasulullah melewatinya sambil berkata, jangan kamu durhakai dua kenikmatan. Apa itu Rasulullah? Tanyaku. Dia Rasulullah bersabda, ya, la'alla ihdakunna tatulu imata bina abawaiha thumma yarzuquha Allahu zaujan wa yarzuquha waladan wa tardabal ghadaba wa takfaro wa takfuri fataqulu ma ra'aitu minka khairan qattun fatakaffaro gitu ya. Barangkali salah seorang di antara kalian lama bersama-sama dengan kedua orang tuanya, lalu Allah menganugerahinya suami dan menganugerahinya anak kepadanya. Suatu saat ia marah karena suatu sebab, lalu berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Tuh, kadang-kadang kan juga terjadi demikian ini. Ya. Nah, ini dalam riwayat Ahmad, juga di Bukhari, kemudian juga di Tirmidzi, ya, juga di Tabrani. Jadi hadis ini cukup kuat, ya. Karena itulah, ya, jangan sampai selalu merasa tidak puas, ya, kepada suami itu. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Dalam hal ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Tuh, kadang-kadang itu, ya, istri itu kadang-kadang lebih kaya daripada suami, terutama istri yang sudah janda. Kan ono ya sudah janda, suaminya meninggal, kekayaannya memang banyak, lalu menikah lagi dengan suami baru, ya miskin, gitu, miskin. Nah, terjadi kan ada ya, ditayangkan di TV ya, akhirnya apa? Suaminya diundat-undat, tukoknya mobil, diundat-undat. Suatu saat tukoknya mobil, ndelalah istri butuh, ada satu keperluan, diminta nganter. Lah suaminya mau, pas tugas memang sedang diserai tugas oleh bosnya. Lah istrinya butuh untuk diantar, akhirnya kan minta izin untuk supaya nge-grab atau apa yang demikian itu, tersinggung orang gitu. Si istri ini merasa memberi kehidupan kok kan gitu. Nah, kalau seperti itu pemberian itu akan menjadi sia-sia. Karena apa? Diungkit. Dulu itu pernah ada seorang gubernur di Mesir pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pas pembagian zakat itu coba siapa yang mustahik, yang berhak menerima zakat di Mesir, dilaporkan ke Khalifah Umar bin Khattab ning Madinah. Nah, gitu, daftar itu ternyata nomor 1 gubernur Mesir. Kuwi gubernur Mesir ki ya ndek keluarga, ya duwe anak, ndek bojo kuwi.
sebagai gubernur, tetapi nomor 1 pendaftar menerima zakat. Akhirnya apa? Umar bin Khattab sampai meneteskan air mata. Lalu moro dhewe ning Mesir menyerahkan untuk sangu jadi gubernur. Tetapi garwane alhamdulillah solihah. Jadi tahu meskipun istrinya, suaminya itu tidak, tetapi dia menjadi gubernur, menjadi pimpinan orang banyak. Wah, itu namanya mar'atus solihah. Nah, insya Allah di sini banyak ya. Semua ibu-ibu sini mar'atus solihah semua. Ngaten nggih, Bu. 6. Menyebarkan problem rumah tangganya kepada orang lain. Tipe istri sedikit-sedikit curhat kepada tetangga mengenai problem rumah tangga kepada orang lain, padahal tidak akan menyelesaikan masalah. Orang lain itu ikut menyiarkan problemnya saat sangat bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Banyak ini ibu-ibu yang merasa punya persoalan rumah tangga, jam-jam 10 wis rampung masa itu nonggo, bar nonggo ngalor curhat. Setelah curhat terus merasa lego. Ngono kuwi itu pendekatan psikologi. Nanti unek-unek wis ditokke kabeh. Ning unek-unek mau ditokke ning tangga. Tangga mau menyelesaikan masalah apa ora? Tidak loh. Tetapi aib diri, aib keluarga sudah diobral. Nah, suatu saat sing jenenge tetanggan itu pasti ana bentrike. Ora kok apik terus ngoten nggih. Lah pas bentrek sing pernah tahu dicurhati kuwi mau kelemahan begitu, suatu saat ya ning kono nularke meneh. Nah, akhirnya aib keluarga itu terdengar di mana-mana. Itu yang terjadi di mana-mana. Insya Allah di sini tidak. Insya Allah. Loh, selalu seperti itu jangan. Jadi curhat itu jangan kepada manusia. Di dalam Islam itu tidak membenarkan curhat kepada manusia. Meskipun kepada orang yang paling dipercaya sekalipun. Wong jenenge entuk musibah ora itu. Umpamane lho panjenengan suamine sakit ya, gone rumah sakit, itu istri ora entuk ngabar-ngabarke nek bojoku lara nang sakit dengan alasan iki nyuwun dongane nggih iki pas rumah sakit. Itu tidak boleh. Dene kok enek wong sing ngerti niku yang kewajiban untuk ngandak-ngandake. Tapi yang bersangkutan itu tidak boleh itu. Kalau pas menerima musibah. Neng nek pas entuk seneng-seneng kandakno. Contohnya mantu. Lu mantu kan seneng-seneng to, ulem-ulem. Neng nek loro mojo. Karena itu ujian dari Allah. Ya kan gitu. Lah nek enek problem rumah tangga yang demikian itu jenengan curhate kepada siapa? Kepada Allah. Curhatnya kepada Allah. Orang yang biasa curhat kepada Allah yang demikian itu, insya Allah problemnya akan teratasi dengan izin Allah. Contohnya apa toh? Oke lho contohnya teng sinetron. Oke ya. Seorang suami istri suamine wah kurang ajare pol. Pas duwite rada oke, duwe senengnya gemblaan meneh. Dibawa sengaja membuat begitu. Akhirnya apa? Si istri merasa dihinakan betul, tetapi malam-malam dia sujud dan mengatakan kepada Allah. Akhirnya apa? Si suami yang tadi itu kurang ajar tadi, akhirnya kan tunduk lutut. Yes, intinya kan gitu ya. Soal jalan ceritanya kan panjang. Tapi pada akhirnya suami tadi tunduk lutut menyatakan kesalahannya kepada istri. Nah, kalau sudah ada pelajaran yang sangat menjerakan yang demikian itu, insya Allah suami kapok tenan. Ya, suara bakal nyakiti istri. Nah, itu contoh orang yang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nek curhate akhirnya kepada orang yang pinter kono terus diparingi amalan begini itu juga masih salah. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bisabri, dilandasi dengan sabar, wassolati, dan melakukan sholat. Bahwa mengatasi persoalan itu dengan sabar dan sholat itu janjane memang abot. Wa innaha lakabiratun, memang berat. Neng menjadi ringan illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Anggere entuk persolatan wah langsung ning nggone mbah kae, nek persoalan langsung ning nggone mbah kae, engko ditekon ngamalke iki, engko kon bapak nih mendenang kejoan ngamalkan itu kalau sholat pasti tidak saat, tidak khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nek panjenengan duwe problem rumah tangga, mbah anake, mbah apane begitu kok lungane ning gone wong pinter. Itu salate mesti ora khusyuk. Wis kapak-kapakna mesti bener wong kuwi ngendikane Gusti Allah kok. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pun mang delok mawon anggere enek wong persoalan kok akhirnya lungane nang ngene wong pinter engko mulih digawani mbok kertas ditulis wawu alif angka 3 1 2 3 4 ana Muhammad ana Abu Bakar yang depingan itu wis pokoke kuwi engko piye carane kok nggon banyu kowe maca Fatihah kok nggon banyu kuwi piye carane banyu kuwi diombe bojomu kuwi nek salat mesti ora khusyuk udah pasti. Pun itu nggih kunci ini sangat. Dan minta tolong kepada Allah, curhat itu kepada Allah. Insya Allah Allah akan membukakan pintu pecahan masalah. Keenam, menyebarkan problem rumah tangganya kepada orang lain. 7, kurang memperhatikan status dan martabat sosial suami. Karena persoalan ia memarahi, menyuruh, memaki suami di depan tetangga atau orang lain atau di depan mertuanya. Nah ini banyak itu. Kalau Kiai Anwar Zahid itu wanita yang baik itu adalah jadilah emosional emosional produktif, jangan emosional destruktif. Maksudnya emosional itu perempuan itu apa-apa sing dienggo rasa. Ning rasa itu supaya sing produktif, jangan destruktif. Destruktif itu apa? Merusak. Itu namanya emosional destruktif. Nah laki-laki harus apa? Rasional konstruktif. Nah seperti itu maka begitu tutur kata baik dari istri maupun suami itu akan senantiasa saling dapat dipahami. Nek rasional tapi destruktif, wah itu nanti berpikir berencana piye carane istri mau mati tapi tidak terkena hukum aku. Nah, itu kan rasional kuwi, merencanakan. Suami yang enggak bagus. Nek emosional konstruktif itu adalah banyak omong tetapi bagaimana membangun ketenangan, kenyamanan rumah tangga. Aku harus nyontoke bahasane wong wedok ya angel to ya. Ya. Kedelapan,
kurang membantu suami dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Membantu suami dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Singkatnya, cuek bebek terhadap kesulitan suami. Dulu itu saya pernah melihat kasus suaminya itu hafal Quran. Hafal Quran, putrane telu. Tapi sing istri itu usum intercom. Nah, intercom nggih zaman tahun 80-an ngeten nek unsur intercom nggih. Korek ganti korek. Kan gitu. Wis korek ganti ki jam 1 ya urung leren. Dipanggil karo suami, kok set apa iki lho lagi akhir rencana meeting. Kan rencana meeting. Apa jadinya? Jadinya akhirnya broken. Suaminya ditinggal, akhirnya kelayu karo lawan bicaranya di intercom. Sementara lawan bicara di intercom itu dilihat dari segi pekerjaannya ya tidak baik-baik amat, dilihat dari kekayaannya juga tidak banyak amat, dilihat dari amal agamanya juga sangat tidak baik. Sementara meninggalkan suami yang apal Quran, rumahnya lebih bagus, kekayaannya lebih, ya mung rada tuwa sithik. Itu terjadi. Lah tenang toh, saiki kan ora ono intercom. Antar gantine mboten? Enten nggih. Nek wis ndelok YouTube ngono kira-kira sak jam krasa apa ora kuwi? Itu bener-bener ada itu. Wah, Masya Allah ke YouTube. Mbok yang gini toh Pak, mbok yang besar njaluk YouTube sing layare besar. Merek yang demikian. Engko nek wis ning arep YouTube, Masya Allah, bojone wis dianggap ora ono. Nah, seperti itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu. Oh, bojo kok musuh ya? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dadi wong lanang dikon sabar dong. Wong lanang kuwi kawet cilik nganti teko mati anake mung dadi sasaran diseneni terus. Kawet cilik iku jaman biyen nggih diseneni bapake to, ora ngaji yo diseneni, ora nang sawah yo diseneni kan gitu nggih. Wis bar ngono saya suwe terus duwe bojo. Duwe bojo genti sing nyeneni bojone, alah ya Allah. Bareng ngono duwe anake lulus SMA kelas 3 njaluk mugi. Akhirnya bapake sing nyeneni anake, alah ya Allah, wong kok ketula-tula terus to. Ning keluargane ana Mbak Putri mertua. Merasa anaknya kurang begitu, Mbak Putri ikut nimbrung ora? Nyeneni, Masya Allah, ngati lahir teko mati kudu diseneni tok. Ana lho tipe suami yang demikian itu. Ning dawuh Gusti Allah, fa innallaha ghafurur rahim wa in tasfahu. Enek kuwi. Ana bapak-bapak. Nek didelok kuwi ketoke ya ora tau ngerokok. Ning kok duwe lara paru-paru. Lah ngopo kuwi? Oh, ternyata bojone galak. Lah sing lanang ngendem terus di ngapura ning kan ya suwe-suwe ra kuat. Lah nek ra kuat paru-parune jebol. Lho ora ngerokok kok duwe rokok paru-paru. Ngono kuwi ya ana iki. Akeh lho ngono kuwi. Masya Allah. Iya banyak. Nah, karena itu janganlah seperti itu. Sayangi.
Jadi begitu. Ya, ki ke-8, wah karek 10 menit. Allah menganjurkan kepada siapapun termasuk kepada suami istri, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. 'Alal birri wat taqwa. Jadi umpamane suami ya memang kerja pangkate iki ya ora dhuwur, hasilé bulanan ya ora akeh, jam 5 lagi teko omah jogane isih reget. Piringe isih deng semplah. Akhirnya apa? Diam. Wong sabar kok suami ngono mau, diam. Akhirnya nyapu, bar nyapu ngresiki piring, salate maghrib ning masjid telat. Bar ngono ditegur karo jamaah, "Pak, kok sakniki mboten nate ketingal teng masjid?" "Nggih, nembe repot." Jawabe ngono, ya nutupi aib rumah tangga. "Nggih, nembe repot." Wes, rong sasi ditegur meneh, dibuka ngerti-ngerti rambutnya putih. Jadi janganlah sampai seperti itu. Iki memang lagi nyeneni ibu-ibu kok. 24 lagi entuk piro mau, iya. Urung entuk 9 iki. Nah, kita lewati iki. Terlalu banyak tuntutan kepada suami. Jika suami tahan, ia akan konflik terus dengan istri. Jika tidak tahan, ia bisa korupsi atau sebangsanya. Kalau ada kesempatan dan tindakan nekat lainnya untuk memenuhi tuntutan istri, lama-lama keluarga pasti rusak. Ini ada contohnya betul di Semarang dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, masa nyidam ngono ki, Pak, ini bayi iki nyidam ngono. Lah apa mah lemari es pintu 2. Loh, aneh nyidam kok gitu, baru begitu. Gitu. Letanu meneh wis entuk, makasih Pak. Wah, ya wis ra ngono kae. Bar 3 dina nyidam meneh. Apa? Tempat tidur. Akhirnya dipenuhi. Desember kudu laporan. Itu karyawan 1 PT. Setelah laporan begitu, keuangannya defisit. Ditanya tidak bisa jawab. Akhirnya disita. Setelah disita dipecat. Setelah dipecat, istri kembali kepada ibu bapak ya kembali kepada ibu masing-masing, satu Jawa Tengah, yang satu di Jawa Timur. Lah sudah biasa hidup mewah, akhirnya tetapi sekarang sudah tidak ada menghidupi, lah cari kerja supaya tetap kelihatan bersih, cari kerjane neng Bali. Dadi apa kira-kira? Wah, ngono kuwi terjadi kuwi. Akhirnya ya kerjanya malam. Itu gara-gara nyidame kulkas karo tempat tidur. Ya akhirnya anaknya besar. Setelah anaknya besar, itu kira-kira piye rujuk pripe rujuk bapak wis kasep loro ati. Mbiyen tak rewangi kayak begini, tiba-tiba seperti itu, apalagi kalau rujuk dhek wis lungsuran kembali. Sing nganggo wis wong pira. Ibarat klambi lho niku. Ibarat klambi iki sing nganggo wis bola-bali. Masyaallah. Ngono kuwi ana. Itu gara-gara suami istri nyidam kulkas 2 pintu. Engko urung ana tanya jawab sik ya. Lagi songo kok somben wae. Istri Abu Sufyan pernah curhat kepada Rasulullah bahwa suaminya amat kikir. Nasihat beliau kepadanya demikian. Khudhi mimalihi bil ma'rufi ma yakfika wa yakfi banika. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf, yaitu secukupnya saja untukmu dan anakmu. Kepeksa gitu. Ana kok suami sing kikir ngono kuwi ya ana nggih. Heeh. Lho kudune diwenehke bojone iki malah dienggo ngangkring nggon kopi kono iki. Ada.
Nah, seperti itu istri wajib mengambil secukupnya saja. Kok nek bar ya terus matur embung. Kesimpulannya, istri supaya tahu benar seberapa banyak dan jauh kepemilikan suami dan membelanjakan secara ma'ruf, tidak berlebihan, tetapi juga jangan sampai terlalu ngirit. Ono orang terlalu ngirit, duit lengkap, ramban ning pinggir dalan, bayem-bayem kan begitu. Akhirnya punya penyakit si istri itu. Penyakitnya ngene lho, umurnya 30 ning wajahnya dadi swidak. Penyakit apa kuwi? Ada itu di tetangga sana bolali sana. Kemudian suaminya saya tegur, apakah enggak, sudah saya berikan begini, tapi masih oke. Tapi mangane masya Allah seperti itu. Engkau paling mineh bermenit bayi leramban yang kalenan, bayi yang demikian itu akhirnya kena walat. Suami ini yang ngono kuwi mau meneng sabarnya begitu, ting istrinya kuwi kan begitu. Nah akhirnya kena penyakitnya umurnya sing dadi tua itu lho. Aku lupa jenenge apa penyakit. Umurnya lagi 30 tahun tetapi kaya swidak tahun terus cepet sedo. Alhamdulillah, masya Allah. Nah yo aja terlalu ngirit. Nah begitu. Satu lagi. Terlalu banyak kegiatan, jarang di rumah sehingga merisaukan suami. Kuwi biasanya pejabat iki, istri pejabat. Arisan ini, arisan itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Refreshing ke sana dan ke sana. Besok si anu, si ani, pengajian ini, pengajian itu yang semula bisa menguras keuangan dan suami merasa kesepian. Enten boten. Kula nggih enten lho kenalan niku. Dina Ahad kene kuwi arisan. Ibu-ibu para suaminya pejabat kuwi leh arisan ning di Manado. Kuwi Setu Dik Bu. Setu kuwi Manado. Lah terus Ahate piye? Arisan meneh ning Aceh. Ning Aceh kok makan malame ning Denpasar. Ana apa ora ngono kuwi? Oh yakin ana, aku kenal wonge kok. Saya kenal wonge, masya Allah. Akhirnya suaminya tuh, pripun Pak? Duh awakku lara kabeh. Aku arep ngarani bojomu kok mok nengke kok. Masa arisan kok ning Manado, ning Aceh, makan malam ning Denpasar. Engko agek mulih ning Semarang. Mulih wis bobrok, wis kesel. Akhirnya apa? Teko omah yang nglusu, tidak diganggu, tidak bisa diganggu lagi. Nah, iki rumah apa neraka? Ya ana AC. Ana AC-ne wis nganti wis nganti 16, tapi rasane saya sumpek. Padahal memang wong loro. Lho ngono kuwi ana apa ora kuwi? Lho, ning ruangan kamar isine wong loro, AC-ne 16. Sumpek kuwi. Akhirnya apa? Pilih turu ning ngarep TV, ning ruang tamu. Ana orang ngono kuwi. Oke lho niku orang yang berekonomi banyak demikian ini. Nah, tipe 1 sampai 10 itu semuanya adalah karena istri yang tidak sholihah. Sementara semanten riyen nggih pun jam itu jadwalnya kan jam itu wow. Mboten usah tanya jawab riyen nggih. Nek menawa Gusti Allah paring ridho sok mben diteruske. Isih tetep dosa istri kepada suami. Isih 14. Tadi banding. Ngaten nggih? Mugi-mugi ada manfaatnya. Mudah-mudahan para istri di seluruh kecamatan Mijen ini semuanya menjadi takwa, semuanya menjadi mar'atus sholihah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi til jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi nashhadu annaka la ilaha illa anta Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ma'ni lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ilahana wa ilaha kulli syai' fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil mutakabbirin fansurna 'alal qaumil mukadzibin fansurna 'alal qaumil mu'tadin fansurna 'alal qaumil hasidin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Matin ya Qadirul Muqtadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana wa la tu'assirhunna fa innaka khairal muyassirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.